Yuk, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurholis selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengawasan Audit yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Audit dan Profesi Akuntan Publik. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Nelusifa dan rekan saya Yunika Hidayah, Muhammad Akbar Zakaria, dan yang terakhir ada Ananda Yogaris. Baik, pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini adalah yang pertama yaitu definisi audit, yang kedua dasar-dasar audit dan profesi akuntan publik, yang ketiga tipe kegiatan audit, yang keempat jasa perikatan kantor akuntan publik, yang kelima etika profesional dan kewajiban auditor, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, definisi audit. Audit berasal dari bahasa Latin yaitu audiere yang artinya mendengar atau memeriksa. Hal ini berarti melihat dan mempertimbangkan tanggung jawab manajemen keuangan. Orang yang melakukan audit itu disebut dengan auditor atau pemeriksa, sedangkan orang yang diperiksa itu disebut dengan auditee. Berdasarkan pendapat dari para ahli, audit sendiri adalah suatu proses pemeriksaan atau evaluasi terhadap laporan keuangan manajemen, dan definisi menurut sistem audit menurut sistem syariah itu yaitu melihat, mengawasi, memeriksa, dan melaporkan transaksi keuangan sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini dasar-dasar audit. Yang pertama, pengumpulan dan analisis informasi, yaitu auditor perbankan harus mengumpulkan semua informasi dan data yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Ini termasuk dokumen, catatan, dan data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bank. Kedua, pengujian kontrol internal, yaitu auditor perbankan juga harus melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh bank. Pengujian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem tersebut dalam mencegah dan mendeteksi fraud serta kesalahan operasional. Keempat, verifikasi akurasi laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam audit perbankan adalah verifikasi akurasi laporan keuangan bank. Auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan bank benar-benar mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan telah memenuhi persyaratan akuntansi. Yang keempat, pelaporan hasil. Setelah audit selesai, auditor harus menyusun laporan hasil audit dan mencantumkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Laporan ini bertujuan untuk memenuhi rekomendasi bagi bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalnya, serta mencegah risiko-risiko yang bisa terjadi. Kelima, penegakan peraturan. Auditor perbankan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan bank sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, auditor harus menyampaikan temuan dan mengusulkan tindakan pengendalian. Selanjutnya, tentang profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pengawasan perbankan. Akuntan publik bertanggung dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan bank untuk memastikan bahwa laporan tersebut akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Undang-undang yang mengatur profesi akuntan publik
di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Undang-undang ini mengatur mengenai pelakuan, pengawasan, dan pengendalian atas profesi akuntan publik dengan tujuan menjaga integritas. Beberapa hal yang perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik antara lain yaitu persyaratan pendidikan, pelatihan, dan sertifikat bagi akuntan publik. Kedua, mekanisme pengawasan dan sanksi bagi akuntan publik yang melanggar aturan. Ketiga, kewajiban publikasi laporan keuangan oleh perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Keempat, ketentuan tentang praktik akuntan publik yang independen dan profesional. Dan yang kelima, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan praktik akuntan publik. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis audit berdasarkan kegiatan. Audit umum menentukan apakah laporan keuangan dan informasi yang terdapat di dalamnya telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan yaitu PSAK, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu audit kepatuhan. Kepatuhan meliputi beberapa pemeriksaan atas aktivitas keuangan atau aktivitas operasi tertentu untuk menentukan kesesuaiannya dengan untuk menentukan apakah suatu perusahaan telah mengikuti prosedur, peraturan, atau regulasi yang diatur oleh pihak yang berwenang. 3. Audit operasional. Pemeriksaan atas aktivitas operasional dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Cakupan audit operasional tidak hanya terbatas pada divisi akuntansi, tetapi juga divisi produksi, pemasaran, teknologi informasi, dan lain-lain. Secara praktik, auditor operasional lebih mirip konsultan manajemen daripada auditor itu sendiri. Jasa perikatan kantor akuntan publik. Masa perikatan adalah masa perikatan keterlibatan antara kantor akuntan publik dan klien terkait jasa. KAP Indonesia berdasarkan jumlah auditornya, yaitu KAP Big Four, KAP First Tier, KAP yang mempunyai jumlah profesional staf di atas 400 orang, KAP menengah, KAP Second Tier, KAP yang mempunyai jumlah profesional staf antara 100 sampai 400 orang, KAP kecil, KAP yang mempunyai jumlah profesional staf di bawah 100 orang. Oke, selanjutnya adalah etika profesionalisme auditor. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Nah, setiap anggota itu senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam kegiatan yang dilakukannya. Kemudian, kedua adalah kepentingan publik. Setiap anggota itu bertindak dalam rangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen serta profesionalismenya. Kemudian integritas. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi. Kemudian objektivitas, setiap anggota menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota dalam menjalankan profesionalnya dengan hati-hati dan ketekunan serta memiliki kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional dan memastikan klien akan mendapatkan manfaat dan jasa profesi berdasar pengembangan praktek, legalisasi, dan teknik paling mutakhir. Selanjutnya, yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota, kerahasiaan informasi yang didapat harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapat. Kemudian perilaku profesional, setiap anggota berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kemudian yang kedelapan adalah standar teknis.
Setiap anggota dalam menjalankan profesi harus menggunakan standar teknis dan profesi yang relevan sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Kemudian mungkin ini ada tambahan mengenai standar auditing, itu ada 3. Yang pertama ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Pada standar umum, audit yang dilakukan itu harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Nah, orang yang melakukan audit ini, dia emang harus udah punya kelebihan gitu. Terus, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Kemudian dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kemudian pemahaman memadai dan pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Kemudian bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya, standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Kemudian laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Kemudian pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Kemudian, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya adalah audit adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara sistematis terhadap laporan keuangan manajemen dengan tujuan untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Pihak independen yang dimaksud di sini adalah seorang akuntan publik atau auditor. Dalam audit terdapat dasar-dasar yang perlu kita ketahui dan tadi telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yakni seperti pengumpulan dan analisis informasi, pengujian kontrol internal, verifikasi akurasi laporan keuangan, pelaporan hasil, dan penegakan peraturan. Kemudian, audit juga terbagi menjadi 3, yakni audit umum atau audit laporan keuangan, kemudian audit kepatuhan, dan audit operasional. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.